Baik, sebelumnya kepada seluruh peserta siap Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil 2020 dimohon untuk menyalakan kamera bagi yang belum menyalakan kamera dan menonaktifkan suara agar tidak mengganggu berjalannya acara. Selamat siang para hadirin sekalian. Kembali lagi kita semua di acara siap Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil 2020 hari kedua sesi siang pada hari ini. Sebelumnya, saya Natasha Syafa selaku pembawa acara pada siang hari ini. Sebelum memasuki acara inti, pada yang terhormat Bapak Henriko Winata STMT dan Bapak Doni Morris ST sebagai pembicara pada sesi siang hari ini, Bapak dan Ibu dosen, rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil, dan peserta siap Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil 2020 hari kedua. Acara inti pada siang hari ini akan diisi oleh pemaparan materi mengenai peluang, tantangan, dan proyeksi kerja lulusan Fakultas Teknik pada era revolusi industri 4.0 dan pengenalan Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil. Baik, kita akan memasuki acara pertama, yaitu akan dibawakan oleh Bapak Henriko Winata STMT dengan Bapak Doni Morris ST mengenai peluang, tantangan, dan proyeksi kerja lulusan Fakultas Teknik pada era revolusi industri 4.0 yang akan dipimpin oleh Bapak Helmi Hermawan Cahyanto, PhD, sebagai moderator. Kalau begitu, kepada Bapak Helmi, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, sebelumnya saya mau menyapa Pak Henriko dan Pak Doni. Ya, terima kasih sudah menyempatkan diri bergabung ke acara kita untuk memberikan ya sharing informasi pengalaman gitu ya kepada adik-adik angkatan 2020 ya sebagai mahasiswa baru jurusan Teknik Sipil. Oke, Pak Henriko dan Pak Doni, apakah sudah bisa terhubung, sudah terdengar? Halo. Halo. Pak Helmi? Ya, Pak Henriko. Halo. Ya, sudah bisa dengar ya? Iya, sudah bisa. Ya. Sip. Pak Helmi? Pak Helmi? Ya, oke Pak Doni ya. Sudah siap ya? Ya. Oke. Ya mungkin sebelum kita mulai pemaparan dari Pak Henriko, saya mau sedikit memperkenalkan Pak Henriko ya. Jadi Pak Henriko Winata ini merupakan alumnus Teknik Sipil Unpar ya, angkatan 94 ya. Beliau lulus sarjana di tahun 98, kemudian melanjutkan di pasca sarjana mengambil bidang geoteknik, lulus tahun 2001. Ya, beliau sudah lama berkiprah di bidang geoteknik ya dengan perusahaan PT Golder. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dipersilahkan kepada Pak Henriko untuk menyampaikan. Silakan Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Helmi atas perkenalannya. Jadi selamat siang semuanya. Terima kasih atas undangan dari Fakultas Jurusan Teknik Sipil untuk memberikan sedikit informasi mengenai bidang kegiatan geoteknik terutama ya. Jadi dunia kerja saya setelah saya lulus dari Unpar tahun 98. Sedikit mengenai apa yang akan saya paparkan, mungkin perkenalan sedikit, lalu mungkin bisa next slide aja. Lalu saya akan bicara sedikit mengenai dunia teknik sipil. Saya juga akan bicara sedikit mengenai geotechnical engineer, ruang lingkup kerja saya, dan mungkin sedikit informasi yang bisa saya bagikan kepada adik-adik mahasiswa baru saat ini. Seperti diinfokan tadi dengan Pak Helmi, oleh Pak Helmi, nama saya Henriko, saya teknik sipil angkatan 94, jadi mungkin sudah sekitar 26 tahun ya sejak saya masuk kuliah di Parahyangan. Saya lulus tahun 98. Kalau kalian pernah dengar tuh 98 itu pas krisis moneter.
Jadi begitu lulus itu sama sekali tidak ada lapangan pekerjaan bagi kita lulusan teknik sipil saat itu. Mungkin bukan cuma teknik sipil aja, tapi hampir semua lulusan itu mungkin sama sekali sulit untuk mencari pekerjaan saat itu. Lalu apa yang bisa saya lakukan saat itu, ya kita coba berpikir daripada mengisi kekosongan, saya kembali kuliah. Jadi saat itu saya tidak pikir kuliah mau kemana, yang penting selama ini saya juga masih ada teman-teman banyak di Unpar, saya mendaftar lagi ke Unpar. Saat itu kebetulan saya lihat kalau dari segi kematangan bidang kajian saat itu geoteknik banyak sekali orang-orang yang sudah dokter, orang-orang yang sudah ada guru besarnya juga. Jadi saya gabung ke geoteknik. Bergabung tahun 99. Lalu saya lulus tahun 2001. Di tengah jalan tuh saya sempat cuti karena saya harus stop dulu, harus coba berpikir gimana caranya cari biaya untuk melanjutkan tesis. Plus untuk tesis itu kan perlu biaya. Jadi saya di tengah-tengah itu kalau terlihat di screen itu saya sempat masuk atau join ke Golder Associate tahun 2000 dan sampai sekarang saya masih bekerja untuk Golder Associate. Mungkin next slide. Kalau mungkin adik-adik pasti sudah tahu bahwa ada lima bidang kajian ya di teknik sipil. Ini kalau belum berubah ya Pak Helmi ya, ini yang saya tahu sejak dulu sampai sekarang. Tapi kalau berubah nanti bisa dibenerin. Jadi yang pertama itu struktur, yang kedua itu geoteknik, urutan tidak penting ya, tapi saya cuma ingin memaparkan. Yang ketiga itu air, manajemen konstruksi, lalu transportasi. Nah masing-masing ini pasti punya spesialitinya. Jadi kalau misalnya kalian nanti mau lulus dan mau bergelut di bidang membangun rumah, building, itu mungkin lebih ke struktur ya. Lalu kalau misalnya mau bergelut seperti saya yang bicara mengenai pondasi, galian, lalu misalnya kemiringan lereng, mungkin bisa ke geoteknik. Untuk air sendiri ada misalnya mau bicara mengenai bendungan, mengenai misalnya asesmen dari banjir yang lagi ngetren sekarang mungkin ya, dengar dunia itu akan sinking atau apa, nah itu mungkin bisa ke situ. Manajemen konstruksi, setiap pekerjaan teknik sipil itu pasti memerlukan manajemen, ya itu yang disebut manajemen konstruksi. Saya sendiri lulus S1-nya itu dengan mengambil bidang kajian manajemen konstruksi saat itu. Ya kalau ditanya kenapa manajemen konstruksi, saya saat itu cuma pengen yang nggak terlalu ngejelimet, nggak terlalu sulit, dan bisa lulus. Bukan saya bilang manajemen konstruksi itu tidak mudah ya, ataupun menjadi suatu mata kuliah yang paling bawah dibandingkan mata kuliah lain. Tidak, cuman saya melihat itu lebih mudah untuk saya lulus saat itu. Gitu. Lalu transportasi, bicara mengenai bandara, jalan raya, jalan kereta api. Nah, itu mungkin sekitar sedikit gambaran mengenai bidang kajian di teknik sipil bagi adik-adik yang nanti mungkin pada saat adik-adik mulai tahun ketiga atau tahun keempat mulai harus dihadapkan dengan memilih mau mengambil skripsi di bidang kajian apa. Mungkin next slide. Nah ini, kalau kalian lihat gambar itu, kenapa? Ini saya ada cerita lucu sih. Kalau ditanya, kenapa sih memilih geotek? Ya kembali yang saya bilang tadi, bahwa geotek itu ada guru besarnya sudah saat itu, ada Pak Joko Sularno Siji, sekarang sudah almarhum, ada Pak Profesor Paulus Pramono Raharjo, jadi sudah ada dua, saya melihat sudah lebih matang, jadi saya mau ambil bidang kajian geoteknik, dan saat itu, praktisi geoteknik itu belum banyak di Indonesia, jadi menurut saya keluar tahun 98, lulus Krismon, saya harapin begitu saya lulus S2, itu Krismon selesai, mulai bangun-bangun lagi, dan saya bisa menjadi salah satu orang yang mungkin bakal jadi incaran, karena bidang geoteknik saat itu masih sedikit orang yang di situ. Gitu. Nah, kenapa fotonya toilet? Karena saat saya masuk pertama kali, itu satu semester di S2, itu dulu saya S2-nya di gedung rektorat. Sekarang masih ada gedung rektorat ya, belum dihancurin. Gedung rektorat itu dulu S2 di situ. Nah, pas lagi break itu saya ke toilet, ketemu sama ini salah satu dosen. Mungkin saya sebutinnya yaitu Profesor Paulus gitu.
itu hampir semester 1 tuh hampir selesai gitu. Dan saya bilang sama Prof, kok kayak saya sepertinya masih belum bisa mengikuti nih geoteknik. Karena terus terang saya lulusan kajian Makon kan, manajemen konstruksi. Tapi beliau tuh cuman memberikan advice yang simple gitu. Ikutin aja. Saya kalau di kampus dipanggilnya Icov. Jadi Prof Paulus pun kalau manggil saya Icov. Jadi dia cuma bilang ikutin aja Cov. Kamu kalau ada apa bisa diskusi dengan saya, tapi saya yakin kamu pasti bisa ngikutin. Saya ikutin dan dalam waktu 2 tahun itu saya selesai kuliahnya, tapi saya harus stop karena saya harus tesis. Ya, saya harus cari biaya untuk tesis itu. Dan syukur pada Tuhan, akhirnya saya bisa menyelesaikan tepat waktu. Saya nggak berlama-lama bekerja dan langsung balik, kasih 2 bulan cuti sama kantor. Saya menyelesaikan tesis saya dan sidang dan lumayan hasilnya juga bagus dari sidang itu. Next ya. Sedikit perjalanan karir, saya nggak akan baca semuanya, tapi begitu saya melamar ke Golder itu, nah ini dia, ini mungkin pesan ke kalian-kalian juga nanti kalau yang misalnya sudah lulus dan melihat iklan kecil itu, jangan berkecil hati, jangan menganggap perusahaan itu nggak bonafit. Perusahaan Golder ini adalah perusahaan internasional dengan karyawan yang hampir 8.000 orang di seluruh dunia, konsultan geotechnical dan environmental, berkedudukan pusatnya itu di Kanada. Iklannya itu super kecil di Kompas saat itu. Dan saya terus terang saat mau ngelamar itu sedikit kecil hati. Saya pikir saya sudah berapa lama mau kerja, tapi ditolak terus karena masih ada buntut-buntut krisis moneter. Terus ini iklannya kecil lagi. Ada satu teman saya itu, teman S1 saya, dia masih kuliah saat itu, mensupport saya. Dia bilang, datang, kamu saya antar ke stasiun, nanti sore saya jemput lagi. Jadi saya pergi ke stasiun pagi-pagi, saya interview jam 9 pagi, saya diterima jam 1:30 pagi, saya nggak balik lagi ke Bandung. Jadi saya berangkat hari itu juga dengan baju yang saya pakai aja gitu. Saya pikir saya sore mau pulang gitu. Akhirnya saya diterima jam 1:30 siang. Besok pagi saya sudah harus berangkat ke Balikpapan. Proyek saya pertama dengan tim Golder saat itu, dengan hanya baju yang menempel di badan saya saat itu. Jadi itu sangat-sangat menjadi suatu momen untuk saya tersendiri untuk karir saya. Saya start sebagai field geotechnical engineer, nanti saya akan informasikan kira-kira pekerjaannya seperti apa. Lalu tahun 2005 saya dipercaya untuk memimpin divisi geotechnical. 2007 saya memimpin kantor, lalu terus dipercaya sehingga akhirnya tahun 2010 saya menjadi Presiden Director di Golder Indonesia. Semenjak itu saya juga ikut terlibat dari share ownership, saya menjadi principal, menjadi managing director untuk beberapa perusahaan Golder di Asia seperti di Filipina. Hanya sayangnya saat itu keputusan dari global Filipina harus ditutup, jadi saya cuma 2 tahun di situ. Lalu saya juga menjadi managing director untuk India saat ini. Dan kalau di kita tuh ada mungkin kalian kalau misalnya regional manager Asia, ini enggak, Asia itu dibagi 2 antara Indonesia, India, lalu Hong Kong, China, dan Singapura. Nah, saya megang yang Indonesia dan India saat ini. Mungkin next. Nah, ini sedikit gambaran mengenai pekerjaan dari seorang geotech engineer. Jadi saya tidak pernah membayangkan bahwa saya bekerja sebagai teknik sipil yang dulu saya mengikuti, saya mau teknik sipil karena mau jadi kontraktor kayak papa saya, yang kayaknya tuh enak gitu loh, bekerja terus dapat untung banyak, bisa beli mobil gitu kan, kayak gitu ya. Tapi enggak, begitu saya mulai, saya datang hari itu ke lapangan namanya Tunu. Kalau kalian pernah dengar, ada lapangan oil field yang paling besar dulu di Kalimantan Timur, yang dipegang oleh Total Indonesia, perusahaan Prancis. Sekarang ini dipegang oleh Pertamina Hulu Mahakam, karena sudah diserah terima kembali ke Pertamina. Nah, itu pertama kali saya datang ke sana, rumahnya di atas rawa, kita tidur juga kadang-kadang di perahu. Kerjaannya benar-benar di Sungai Mahakam, di Delta Mahakam. Jadi ada beberapa foto di
slide ini dan slide berikutnya, saya ingin memberikan gambaran aja. Ini yang namanya sondir, tapi yang sudah elektronik. Jadi kenapa disebutnya CPT? Karena Count Penetration Test. Nama Indonesianya sondir. Nah, kalau nanti kalian ikut mata kuliahnya orang-orang di geoteknik itu, pasti mereka mungkin ada sedikit cerita bahwa sondir itu sebenarnya ditemukan di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. CPTU, nah kenapa ada U-nya? U-nya itu karena untuk sondir elektrik ini dia mengukur pore pressure, tekanan air pori. Saya tidak akan membahas detail mengenai tekanan air pori karena nanti kalian akan bingung sendiri apa yang diomong itu. Dan alatnya sendiri itu ada di gambar yang sebelah kanan. Jadi kalau di Unpar itu untuk laboratorium tes mekanika tanah nanti kalian akan praktikum menggunakan sondir, jadi manual, dikerek. Jadi kalau jari jauh itu seperti orang lagi syuting film zaman dulu gitu, putar-putar gitu. Pas diliatin ternyata lagi nyondir. Gitu. Nah, sekarang ini yang kita punya atau banyak yang berkeliaran itu yang elektrik. Jadi menggunakan hidrolik, kita cuma tinggal push button dan hasilnya pun langsung ke komputer. Kalau yang manual itu hasilnya kita harus lihat di manometer. Manometer itu adalah barometer, jadi semacam kayak ukuran untuk menghitung pressure dari tekanan. Ya. Dan itu human error-nya besar sekali. Jadi ini sondir elektrik. Para Unpar sudah punya yang mekanik, yaitu yang sondir biasa, juga punya yang elektrik. Jadi kalau nanti kalian praktikum, mungkin bisa ditanyakan ke dosennya, atau mungkin masih Ibu Anastasia ya, yang megang lab mektan, coba pakai yang elektronik. Karena kalau masih pakai yang sondir juga, wah itu sudah kelamaan. Tahun 2000 ini saya orang pertama mungkin yang menggunakan ini di Indonesia. Dan tesis saya adalah mengenai sondir elektrik ini. Mungkin next slide. Nah, ini hand boring. Jadi ngebor itu untuk ngambil sampel tanah itu ada dua. Ada yang menggunakan kekuatan manusia, kita sebutnya hand boring atau hand auger. Ada yang menggunakan mesin atau drilling, kita sebutnya. Kalau hand boring sayangnya itu bisa cuma ngambil di subsample. Jadi kalau kalian lihat gambarnya di sebelah kanan itu di subsample. Nah, nanti hasil sampel itu bisa dites, tapi hanya bisa untuk index properties. Kalau yang mechanical property seperti triaksial atau konsolidasi, itu tidak bisa karena perlu undisturbed. Mungkin next. Nah, ini gambar yang sebelah kiri itu yang drilling menggunakan mesin bor. Nah, mesin bor itu banyak, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Ini kita sebut man portable. Kenapa kita sebut man portable? Karena itu bisa dipretelin satu persatu dan bisa diangkut sama orang. Dan dia menggunakan tripod untuk membantu pemasangan rod, pemasangan casing, dan segalanya. Kalau yang sebelah kanan itu sampel hasil dari uji untuk SPT namanya, Standard Penetration Test. Dari situ kita bisa mengetahui kekerasan tanah, terutama untuk tanah-tanah pasiran. Ya, kalau untuk yang clay juga bisa, tapi ada korelasinya. Kalau clay biasanya kita ambil undisturbed sample, terus kita tes di laboratorium. Ini pengeboran untuk di darat. Lalu gambar berikutnya, next. Ini ada sedikit foto untuk pengeboran di laut. Nah, jadi kita menggunakan yang gambar sebelah kiri itu menggunakan ponton. Jadi kita rakit, tapi sebelah kanannya itu kita kasih drum. Banyak drum, supaya dia ngambang. Nah, supaya dia bisa diem, nanti kita kasih anchor di keempat sisinya. Jadi pada saat ngebor itu dia diam. Kesulitan ngebor di laut itu cuman ya selain ada arus, selain ada ombak ya, terutama kalau di laut lepas. Tapi selain itu adalah naik turunnya muka air laut. Jadi kalian jangan sampai kita kalau ngebor itu harus benar-benar perhatikan. Kalau sudah turun itu kadang-kadang casingnya harus dikurangin. Nanti kalau udah naik casingnya harus ditambahin. Kalau enggak, casing atau rod yang lagi kita pakai itu bisa patah. Kalau yang di sebelah kanan itu sedikit lebih ekspensif, kita gunain LCT. LCT itu adalah landing craft transport. Jadi dia seperti barge, tapi kecil. Nah, di ujungnya itu, di sebelah kanan itu kalau kalian lihat, itu yang ada antenanya, bukan antena, itu ada towernya, itu kita taruh mesin bor, mesin drilling rig di situ. Nah, ini biasanya untuk yang lautnya yang lepas, yang ada ombak, jadi supaya lebih stabil dengan menggunakan barge. Next. Nah, hasil sampel dari bor kita, dari hand bor atau dari mesin drilling, itu baru kita tes di laboratorium.
Unpar punya laboratorinya, nanti kalian akan merasakan sendiri atau melakukan sendiri bagaimana tes-tes indeks properties dan juga tes-tes mechanical. Boleh next? Nah, dengan data yang kita dapat dari lapangan dan data yang kita dapat dari laboratori, kita synchronize, make sure apa yang kita bilang pada saat kita menemukan di lapangan itu benar. Atau kalau tidak, kita harus membuat judgment mana yang harus kita gunakan untuk parameter untuk analisa. Nah, di gambar ini saya memberikan sedikit informasi mengenai slope stability analysis. Itu gambar yang sebelah kiri. Bagaimana lereng kalau kita potong, itu kita kasih beban, misalnya kita mau buat jalan raya atau apa, dia tidak longsor. Nah, nanti kalian akan belajar itu di mekanika tanah 1 dan mekanika tanah 2. Tapi kalian akan menggunakan cara perhitungan manual dulu, supaya kalian tahu. Kenapa manual? Nah, saya mungkin untuk hal yang ini, terlepas dari sondir tadi, saya lebih suka yang elektrik, karena Anda harus lebih teknologi. Tapi kalau untuk ini, Anda harus manual dulu. Kenapa saya bilang manual? Software itu gampang, belajarnya gampang. Tidak butuh S1 untuk menjalankan software. Anak dari STM pun bisa menjalankan software. Tapi bedanya apa engineer dengan STM? STM hanya menjalankan, mungkin dia tahu cara menjalankan software itu. Tapi engineer itu tahu kalau misalnya hasilnya itu tidak masuk akal, ada yang salah di parameternya, dia bisa tahu. Karena itu dia harus belajar dulu manual gimana memperhitungkannya, supaya dia bisa tahu. Jangan sampai dibohongin software. Hasilnya misalnya begini, kalian main laporkan aja, ternyata nanti longsor. Sebelah kanan itu ada grafik, itu memperlihatkan grafik penghitungan untuk daya dukung tiang pancang. Next. Ini sedikit gambaran untuk software. Ini kalau nggak salah software Walap. Jadi untuk dinding penahan tanah. Jadi kalau nanti kalian misalnya ada galian karena terlalu dalam, ya kalian harus membangun struktur dinding penahan tanah supaya pada saat kalian gali itu tidak jebol. Next. Nah, kita udah bicara tadi sedikit mengenai technical ya. Jadi kalau kalian lihat kembali ke slide perjalanan karir saya, segala technical itu saya lakukan dari tahun 2000 sampai 2005. Jangan lupa saya juga sempat ambil cuti di tahun 2000 akhir untuk menyelesaikan tesis saya. Itu pun saya masih tetap dikirim ke Laos bulan Desembernya, saya ingat sekali tuh. Udah pengen siap maju sidang, tapi dikirim ke Laos. Akhirnya saya minta tolong teman saya yang masukin formulir untuk sidang, dan nama pembimbingnya terbalik. Jadi pembimbing 1 jadi pembimbing 2, pembimbing 2, pembimbing 1. Oke, 2000 sampai 2005 itu saya mengenal bahwa yang saya pelajari saat itu adalah technical skill. Yang saya praktekkan juga adalah technical skill. Tapi semenjak saya menjadi office manager sampai sekarang, yang saya pelajari, yang saya asah, yang saya pergunakan itu soft skill. Nah, apakah di universitas kalian juga akan diajarin soft skill? Salah satunya itu manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi itu soft skill. Dan lain-lainnya itu kalian bisa belajar sendiri dari waktu yang akan kalian dapatkan atau kalian pergunakan nanti selama kuliah. Kalian bisa kuliah 3 tahun kan lulus, atau 4 tahun lulus, atau 5 tahun. Mungkin sekarang ini normalnya kalau mahasiswa lulus berapa lama Pak Helmi? Ya, sekarang sih programnya 8 semester tetap, cuma banyak yang bisa menyelesaikan di 7 semester. Oke. Kalau zaman saya dulu normalnya 5 tahun. Jadi ada di angkatan saya ada beberapa orang yang bisa 3,5 tahun. Saya mencoba seperti itu, tapi ternyata saya salah strategi pada saat 1 semester itu saya benar-benar nggak bisa ambil apa-apa karena sudah saya ambil semua yang semester itu mata kuliahnya, akhirnya nganggur bengong bego gitu deh. Pokoknya jangan sampai salah. Jadi kalian juga pada saat nanti asistensi dengan dosen wali untuk menentukan mata kuliah itu perlu strategi juga. Jangan sampai nanti tiba-tiba kejadiannya kayak saya gitu. Tiba-tiba udah nggak ada mata kuliah lagi yang bisa diambil. Nah dari sini, dari bidang kajian itu, lalu kalian itu maunya kemana nantinya gitu kan? Ya, saran saya sih ini yang paling penting sih. Next mungkin ya. Jadi saya cuma berpesan yang cukup ultimate lah. Pilih pekerjaan yang kalian cintai. Karena selama ini tuh kalau saya lihat orang kalau mencintai pekerjaannya dia pasti kerjanya tuh happy, kerjanya sungguh-sungguh, dan karirnya itu meningkat. Banyak kan orang tuh pengen karena seperti saya dulu zaman waktu muda naif, geotek masih kecil atau apa ikutin geotek. Tapi kalau lu nggak cinta dengan geotek, pasti akhirnya akan terseok-seok sendiri gitu.
Mungkin next. Sekedar saran aja. Jadi kalau misalnya nanti ada beberapa saya temuin sekarang mahasiswa baru yang masuk kerja di lulusan baru yang kerja di Golder itu sedikit berbeda ya mentalnya dengan kita dulu zaman dulu. Apakah itu karena dulu kita mental itu sudah diuji pada saat ospek, saya juga nggak tahu gitu. Tapi saran saya apa-apa itu kalian harus coba. Kalian harus rasakan, lakukan, pikirkan, kerjakan, terus ambil kesimpulannya. Jangan sebentar itu sepertinya susah untuk saya, tuh akhirnya nggak mau nyoba. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu akan bisa atau enggak kalau kamu nggak coba? Yang kedua itu tekun dan rajin itu adalah kunci sukses. Dari dulu sampai sekarang saya melihat orang, saya tidak pernah melihat orang yang malas itu sukses. Orang yang IP tinggi itu belum tentu sukses. Bukan saya bilang nggak bisa sukses ya. IP tinggi belum tentu sukses. Tapi orang tekun dan rajin, mau IP-nya 2,5, dia pasti bisa sukses. Ya. IP saya nggak gede-gede banget dong. Tapi saya tidak mau ngomong IP, karena indeks prestasi itu juga termasuk salah satu sumbangsi dari mahasiswa untuk mensupport jurusan dan fakultas untuk mendapat akreditasi. Jadi kalau kalian cuma mau cepat lulus terus IP-nya pas-pasan, akreditasinya juga mungkin akan terganggu Unpar karena lulusannya indeks prestasinya nggak bagus. Jangan malu bertanya, sama siapa aja. Tidak ada pertanyaan yang bodoh. Yang ada itu hanya orang bodoh yang tidak mau bertanya. Jadi ke siapa aja, kalau memang tidak tahu, bertanya. Jangan pernah, kadang-kadang kan kalian mungkin kalau di kampus gitu ya, atau di kelas, mungkin ada yang kalian gebet orang terus malas bertanya gitu, takut disangka bodoh. Jangan, ya, jangan seperti itu. Terus yang terakhir mungkin berteman dengan siapa saja, dengan jurusan apa aja, networking. Karena menurut saya networking itu perlu. Dan pada saat nanti kalian lulus, mungkin ada teman kalian yang mau buka usaha atau apa, kalian bisa ikut gabung. Lulus, mungkin kalian kenal dengan alumni mana yang kalian bisa ikut ngelamar ke perusahaan itu. Nikmatilah masa kuliah kalian, dan nanti kalau kalian ada kesempatan untuk ikut berorganisasi dengan acara-acara di kampus, ikut. Kalian ada kesempatan dengan acara-acara dengan alumni, ikut. Berkenalan dengan alumni-alumni. Cari atau gali kira-kira experience seperti apa. Itu juga bisa membantu kalian untuk menentukan kalian mau ke arah mana nanti bidang kajiannya gitu. Dan kalau zaman dulu saya, dosen itu kadang-kadang banyak proyek. Dan kadang-kadang mereka butuh mahasiswa untuk bantu dia proyek. Itu menurut saya sangat bagus. Pertama, si dosen bisa mendapat bantuan, terlepas dari apakah itu caranya seperti apa ya. Tapi yang saya lihat, kitanya itu jadi belajar. Kita belajar mempraktekkan ilmu kita. Nah, yang saya lihat dari universitas-universitas di Indonesia, so far masih mengajarkan teori. Jadi, moga-moga ke depannya, terutama Universitas Parahyangan, lebih memberikan banyak praktek. Jadi, lulusan kita itu lebih siap. Tidak seperti anak-anak STM yang lebih siap karena mereka lebih banyak praktek daripada kita gitu. Malu kalau ternyata engineer sama STM jagoan STM gitu. Ya, jagoan STM dalam artian dia siap kerja. Nah, kita usahain atau misalnya kalian kalau misalnya ada kesempatan itu ikut. Saya sebelum lulus S1 itu saya sempat ikut kerja 2 proyek dengan dosen. Dan pada saat S1, S2 saya juga pernah ikut proyek dengan almarhum Pak Wisnu Yoga, itu sampai ke Sulawesi untuk pembangunan atau perbaikan fondasi jembatan di Bajoe. Dan itu saya nikmatin, dan itu menjadi suatu experience tersendiri saya. Pada saat saya lulus, saya bisa menaruh itu di CV saya. Walaupun kadang-kadang bingung, lu baru lulus tapi punya pengalaman, ikut proyek sama dosen. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tapi kalau nanti pas di session pertanyaan saya akan coba membantu menjawab sebisa saya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Henrico. Ya, mungkin buat teman-teman di sini yang tadi melihat pemaparan Pak Henrico, mendengarkan cerita, banyak yang tertarik, ingin tahu lebih banyak, ya silahkan tuliskan pertanyaan di grup chat ya. Nanti sesi menjawab pertanyaan ini digabung saja ya Pak Henrico dengan yang Pak Doni ya.
Ya Siap. nanti teman-teman tolong tuliskan saja di chat itu mau bertanya ke siapa, pertanyaannya apa, gitu ya. Kalau misalkan mau bertanya kedua-duanya juga silahkan, gitu ya. Oke, nanti setelah pemaparan dari Pak Doni kita lanjutkan dengan ya mungkin lebih tepatnya ngobrol ya Pak, ya, jangan terlalu formal tanya jawab atau seperti apa. Siap. Oke, ya berikutnya kita akan dengarkan pemaparan dari Bapak Doni Morris. Ya, ini saya mau mengkoreksi sedikit ke MC ya. Pak Doni Morris ini sudah MT ya. Beliau sudah lulus dari Untar kebetulan tahun ini ya Pak Doni ya. Halo Pak Doni. Pak Doni Morris sudah bisa terhubung kah? Oke, mungkin ada kendala teknis. Ya, halo Pak Helmi. Oke, Pak Doni sudah siap ya. Ya, sebelum Pak Doni mulai bercerita, saya mau memperkenalkan sekilas mengenai Pak Doni Morris ini. Nah, Pak Doni Morris ini adalah teman seangkatan saya, ya, tahun 98. Ya, setelah kami lulus, memang sudah sangat jarang ketemu ya. Kita terakhir ketemu kalau tidak salah di seminar Hakib itu 2009 Ya. atau 2010 ya. Setelah itu ya, lama nggak ada kabar karena ya saya juga ya ada harus studi. Kemudian Pak Doni waktu itu masih di Pak Wiratman ya 2009. Ya, masih di Ya terakhir berkabar ternyata Pak Doni ini sudah punya perusahaan konsultan sendiri dan proyeknya juga tidak main-main, sudah sampai ke luar negeri. Ya jadi Pak Doni lulus tahun 2002 atau 2003 ya dari S1 awal. Ya, kemudian bekerja di PT Wiratman Associates cukup lama nih dari 2003 ke 2014 ya. Kemudian juga melanjutkan dengan membuka konsultan sendiri ya, kemudian studi lanjut tahun ini selesai. Jadi gelarnya tadi perlu dikoreksi jadi STMT gitu ya. Oke Pak Doni, mungkin supaya mempersingkat waktu silahkan Pak Doni untuk mulai memaparkan. Ya. Sebelumnya mohon maaf, saya acara webinarnya dari mobil nih. Karena memang lagi ETW kayak proyek, kebetulan ada rapat juga. Selamat siang Pak Helmi dan rekan-rekan kampus Universitas Parahyangan dan adik-adik semua angkatan 2020 ya. Nah, tema yang bisa saya sharing hari ini itu ya berkaitan dengan kondisi apa yang saya alami, yaitu dulu tahun 2003 sampai tahun 2014 saya sebagai pegawai, dan sekarang dari 2015 sampai sekarang itu sebagai pengusaha lah ya, pengusaha kecil-kecilan lah. Oke, next slide. Halo operator, tolong di slide show-nya dan ke slide berikutnya. Halo operator. Mohon maaf Pak Doni, ini kayaknya ada kendala. Ya, tidak apa-apa. Ya, jadi sekedar ini aja, saya lanjut aja Pak ya. Ya, silakan. Ya, jadi dulu pada saat saya lulus itu berbanding terbalik dengan Pak Henrico ya. Saat kita masuk kuliah tahun 98 itu saat tidak ada proyek karena kita mengalami krisis moneter, dan saat kita lulus tahun 2002-2003 itu alhamdulillah proyek mulai banyak. Jadi pada saat lulus itu saya bekerja di PT Wiratman sampai tahun 2014, dan proyek yang pertama saya kerjakan itu gedung apartemen 40 lantai dan basementnya 4 lapis, sehingga saya banyak dapat ilmu lah. Nah, ini CV yang sudah tadi dibacakan oleh Pak Helmi.
Memang kebetulan saya ada proyek di Amerika ya, tapi khususnya di negara bagian New York ya. Kenapa saya bisa ada proyek di Amerika? Saat tahun 2012 itu ada seorang klien kita di Indonesia, itu mereka berkunjung ke Amerika. Tahun 2012 itu Amerika baru mulai bangkit dari subprime mortgage ya, di mana Amerika waktu itu mengalami krisis finansial juga. Jadi pada saat Amerika mengalami krisis finansial, mereka itu proyeknya juga berhenti, semua engineer-nya itu keluar Amerika semua. Sehingga pada saat tahun 2012 itu mereka kekurangan engineer, akhirnya owner Indonesia memperkenalkan saya dengan owner yang dari Amerika, serta owner Amerika itu mengadakan kerjasama dengan konsultan sana, dan konsultan di Amerikanya kerjasama dengan saya gitu ya, untuk project desain di New York ya. Tapi hanya di New York proyeknya, tidak di negara lain gitu. Oke, next slide. Nah ini karena bidang saya adalah sekarang ini entrepreneur, jadi mungkin saya bisa sharing entrepreneur itu ya, kita itu semacam mendirikan usaha lah ya, baik perorangan maupun beberapa kelompok orang gitu ya. Itu namanya entrepreneur gitu ya. Nah, apa sih tujuan kita untuk entrepreneur itu? Ya tentu sih kita mewujudkan cita-cita ya berdasarkan hobi atau minat ya. Karena memang usaha itu menurut saya sih harus berdasarkan hobi atau minat gitu ya. Kalau misalnya kita tidak hobi atau minat, ya mending kita cari usaha yang benar-benar kita hobi atau minat gitu. Karena itu akan berbanding linear lah dengan semangat kita untuk berkarya gitu ya. Yang kedua itu menciptakan lapangan kerja, karena kita kan merekrut karyawan, nah itu kan kita menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga itu ya tentu kita meningkatkan penghasilan ya. Istilahnya jika proyek kita lebih banyak, tentu kita lebih makmur lah ya dibanding kita sebagai karyawan ya. Bukan berarti karyawan itu enggak ini, tapi itu proses lah gitu. Dan dasarnya apa sih untuk menjadi entrepreneur itu? Kalau menurut yang saya alami itu, yang pertama itu ya kita tuh harus jujur ya. Jujur dalam arti jujur terhadap kemampuan kita sendiri gitu. Sehingga kita menerima apapun segala informasi yang untuk dapat meningkatkan kinerja kita ya terhadap bidang kita tekuni gitu. Yang kedua itu rajin, ya rajin tuh wajib gitu. Karena kalau kita kurang rajin, kurang jeli seperti apa yang dibilang oleh Pak Hendriko tadi, kita juga kekurangan ilmu, kita juga kekurangan informasi, kita juga kekurangan segala macam lah hal yang berkaitan dengan proyek kita. Disiplin, kerja cerdas, dan pengalaman kerja ya. Karena tentu kalau misalnya kita bukan, kalau saya kan orang tua, saya kebetulan bukan pengusaha, jadi saya tidak menemukan usaha orang tua saya, jadi saya menciptakan usaha sendiri gitu, berdasarkan pengalaman kerja yang sudah saya alami selama kurang lebih 12 tahun di PT Gratman. Apa sih yang perlu kita pisahkan untuk entrepreneur itu? Yang pertama sih pasti mental ya. Yang kedua itu recycle. Jadi recycle itu artinya kita berani mengambil risiko ya. Karena kan untuk mendirikan usaha itu kan kita kan mengeluarkan modal, ya kan. Itu otomatis kita ya perlu sedikit berani lah gitu. Cuman dalam arti beraninya itu berani positif gitu ya. Dengan catatan kita udah merasa yakin lah kalau kita itu sudah bisa lah gitu ya. Terus keuangan buat modal tadi, dan kemudian usaha itu wajib, dan tidak lupa doa. Bagaimana juga kita usaha, kalau doanya kita juga kurang, ya mungkin juga usaha kita kurang harus mungkin gitu ya. Nah, seperti yang udah dibilang Pak Icaf tadi, sebenarnya entrepreneur di bidang civil engineer itu kalau saya kategorikan tuh ada 3 macam ya. Ada konsultan, ada kontraktor, dan ada supplier atau distributor material konstruksi gitu. Nah, kalau untuk konsultan sendiri, yang pertama itu ada struktur bangunan dan gedung. Yang kedua itu ada konsultan geoteknik seperti Pak Hendriko, Golder. Yang ketiga itu konsultan infrastruktur yang desain jalan, jembatan, irigasi, drainase, pelabuhan, bandar udara.
konsultan manajemen konstruksi, tadi sudah oleh Pak Henrico. Konsultan quantity surveyor. Quantity surveyor ini adalah mereka yang menghitung rancangan anggaran biaya proyek gitu ya. Itu ada konsultannya sendiri, jadi tidak bercampur dengan konsultan teknis inti gitu. Terus ada konsultan power plant, itu yang mendesain PLTA, PLTU, PLTN. Kemudian ada konsultan oil and gas ya. Jadi yang oil and gas itu tidak hanya insinyur geologi atau insinyur perminyakan, kita pun sebagai civil engineer juga punya lahan kerja di bidang oil and gas gitu. Jadi adik-adik bisa bergembira lah dengan masuk jurusan sipil itu, lapangan kerjanya banyak gitu. Yang kedua tuh kalau untuk kontraktor itu sama dengan konsultan, biasanya speknya itu ada konsultan sipil, misalnya bangunan dan bangunan sipil, terus kontraktor oil and gas, dan kontraktor pertambangan. Itu semuanya teman-teman saya dulu baik di ex-Unpar 98 atau di ex-Wiratma itu ada juga yang bekerja di kontraktor oil and gas dan pertambangan ya, seperti Halliburton, terus Shell juga ada, itu di kontraktor oil and gas. Kemudian ada supplier dan distribusi material konstruksi ya, itu juga bisa sebagai macam tempat kita kerja, atau itu juga bisa untuk kita berusaha gitu. Jadi kita tidak harus menciptakan barang, kita juga bisa menyalurkan barang-barang konstruksi yang bisa kita perjualbelikan sebagai distributor gitu. Nah, untuk makalah ini saya khususkan kepada sesuai apa yang saya usahakan sekarang, yaitu konsultan di bidang suatu bangunan dan gedung gitu. Nah, kalau saya boleh rinci, deskripsi pekerjaan konsultan struktur bangunan dan gedung itu yaitu kita merencanakan dan menganalisa geometri elemen struktur, tentu berdasarkan gambar arsitektur yang sudah kita terima ya. Nah, geometri elemen struktur itu terdiri dari pile cap, tie beam, plat, balok, kolom, dan dinding beton ya. Nah, dan analisanya itu dilakukan terhadap beban gravitasi. Beban gravitasi itu maksudnya beban mati dan beban hidup ya. Beban mati itu ya berat sendiri bangunan, dan beban mati tambahan seperti misalnya kalau di kampus itu ada rak meja, ada dinding partisi, itu namanya beban mati tambahan. Terus ada beban hidup itu ya kita manusia. Ada juga beban elektrikal, beban mekanikal, terus ada beban gempa dan beban angin. Nah, dan untuk fondasinya itu kita bekerja sama dengan konsultan geoteknik ya, untuk melaksanakan sistem fondasinya gitu. Karena itu udah bukan bidang saya lagi, jadi ada konsultan geotekniknya gitu. Jadi, kalau saya khusus di struktur bangunan dan gedung gitu. Next. Nah, sebelum saya melangkah ke keahlian kita itu seperti saya sebagai apa, nah kalau untuk konsultan struktur gedung dan bangunan ini, ya kita kalau misalnya pada saat kuliahnya, biasanya sih kebetulan saya dulu suka dengan mekanika ya. Saya suka dengan mekanika rekayasa, atau mekanika teknik. Saya suka dengan struktur beton, struktur baja, rekayasa gempa, itu saya suka gitu. Karena itu dasar untuk mendalami ilmu bidang struktur bangunan gedung ya. Dan pada saat skripsi saya juga ngambil bidang struktur. Itu waktu itu pembimbing saya itu Pak Hermanto Subagio. Nah, pada saat S2 saya juga ngambil bidang struktur, dan pembimbing saya juga Profesor Rusdiman. Beliau adalah mantan rektor Untar Tarumanegara, dan beliau juga alumni Parahyangan ya. Angkatan, kalau nggak salah sih angkatan 68 ya, Prof. Rusdiman ya. Nah, jadi itulah dasarnya kalau untuk untuk mendalami bidang konsultan struktur bangunan gitu. Nah, keahlian saya yang di DM konsultan ini, spesifiknya kita ya, itu untuk struktur engineer-nya itu kita mendesain multi-story building, terus ya mixed use, industrial, dan adik-adik bisa lihat ada landing juga, ada landing housing, ada civil building. Sementara untuk simulasi ketahanan gedungnya itu kita
analisis terhadap gempa, earthquake engineering itu ilmunya dynamic analysis of tall building. Jadi ya analisis gempa untuk gedung tinggi dan untuk gempa untuk bentang panjang seperti jembatan gitu ya, atau untuk atapnya dom, atapnya stadion, itu juga bagian dari analisis dinamik untuk long span gitu ya. Kemudian seismic risk analysis, dan untuk komputer programnya yang kita basicnya kita itu untuk mendesain ya, tentu di dinamika struktur itu kita menggunakan programnya ITAPS dan SAP untuk yang struktur yang horizontal, ITAPS-nya untuk struktur yang vertikal. Dan sekarang juga ada MIDAS, itu nanti adik-adik bisa seiring dengan berjalannya kuliah, adik-adik nanti bisa mengetahui lah. Gitu. Kemudian kita juga ada analisis foundation engineering, slope stability, cut and fill analysis, galian dan timbunan, finite element untuk struktur, analisis gempa, dan construction cost engineering-nya. Jadi walaupun kita bergerak di bidang cost engineering struktur, tapi kita tetap memahami tentang cost ya, karena itu berkaitan dengan apakah desain kita itu sudah hemat dan optimum gitu. Lebih ke sana sih. Kita juga ada assessment building, jadi kita tidak hanya mendesain, kita juga bisa mereview ya, gedung yang sudah lama ya, apakah layak difungsikan, dan kita juga bisa mereview gedung yang pasca gempa, pasca kebakaran. Nah, itu kita juga bisa melakukan review, namanya assessment building ya. Next. Nah, di samping kita bekerja, kita tetap perlu mendalami ilmu ya. Jadi nggak hanya bekerja terus, kita juga mendalami ilmu, karena kan setiap periode itu kan ada perkembangan ilmu ya. Walaupun sebenarnya ilmu sipil itu tidak secepat informatika, cuman tetap saja ada perkembangan ilmu teknologi baru gitu ya, dan itu makanya kita perlu ikut kursus, seminar gitu kan. Kalau di struktur itu ada seminar HAKI, yaitu Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia. Jadi di sana di seminar itu kita juga mendapat informasi, misalnya untuk apa sih tren-tren sekarang ini untuk kondisi struktur, terus tren-tren untuk cara mendesain yang lebih update sesuai peraturan baru itu apa sih gitu. Nah, kita dalam mendesain itu juga mengacu code, kalau di Indonesia itu ada standarnya SNI, Standar Nasional Indonesia, dan kalau untuk di code internasionalnya itu ada ASCE, American Steel Civil Engineer, terus ada ACI, kalau untuk di Amerikanya gitu ya. Nah, setelah kita kursus dan seminar itu akan membantu juga untuk kita bertemu dengan selain teman-teman kolega sesama konsultan, kita juga bertemu dengan supplier gitu, di mana mereka juga memberikan kita input solusi-solusi praktis untuk menangani masalah yang ada pada saat konstruksi gitu. Oke, next. Nah, ini singkat saja, ini list project yang yang sudah saya desain ya. Yang pertama itu efek Sudirman, itu lokasinya ada di Jalan Pintu Utama Gelora Senayan, GBK, yang sekarang Gelora Bung Karno. Itu adik-adik bisa lihat, itu ada mall-nya, ada apartemennya 40 lantai, dan basementnya 4 lapis ya. Next. Ini proyek kita yang di Ancol, ini di tepi pantai. Jadi setiap proyek itu punya karakteristik, punya gaya, punya style masing-masing, dan punya ilmu masing-masing gitu. Karena dia juga mengikuti kondisi geografisnya. Jadi proyek di daerah Sudirman itu beda jenis tanahnya, kecepatan gempanya itu beda dengan proyek di Ancol. Tentu Ancol tanahnya lebih lunak dan kecepatan gempanya tentu lebih besar tanahnya dalam menyerukan bebannya gitu. Ini juga apartemen 46 lantai tanpa basement tapi ya, karena ada laut jadi kita tidak ada basement, takutnya khawatir akan banjir gitu. Next. Ini proyek yang mungkin ada yang kenal, itu ada Wisma Atlet yang sekarang jadi tempat penampungan untuk COVID, pasien COVID. Nah, itu juga proyek kita waktu ini Wisma Atlet ini disiapkan untuk atlet SEA Games ya, karena setelah SEA Games selesai atletnya sudah tidak di sini lagi sehingga gedungnya kosong, makanya pada saat COVID itu dijadikan sebagai tempat pasien gitu. Next. Dan ini proyek kita di Amerika, di New York, ini tahun 2014 proyeknya ya.
Dan uniknya kalau di Amerika itu, di New York lebih tepatnya ya, New York itu kan gempanya kecil ya, jadi yang dominan di sana itu justru badai ya bebannya gitu, sehingga gedung-gedung yang kita desain itu tidak menggunakan balok ya. Jadi dia sistemnya hanya kolom flat atau flat slab dengan shear wall dinding beton gitu. Jadi tidak ada balok karena gempanya benar-benar kecil ya, dan karakteristik tanahnya juga di sana jenisnya limestone ya, sehingga kita di Amerika itu di New York ya terutama ya, di New York, Manhattan, Brooklyn dan sekitarnya itu dia bedrock semua, dan fondasinya itu kita tidak menggunakan piling tapi kita menggunakan mat fond ya. Jadi mat fond itu semacam tapak. Kalau ada pernah bikin rumah, lihat orang bangun rumah itu fondasi tapak tanpa ada tiang di bawahnya gitu, dan itu tapaknya besar seukuran bangunan dan tebalnya bisa mencapai 4 meter, 3 meter, itu tergantung ketinggian bangunannya gitu ya. Kebetulan yang di New York ini kita mat fondnya itu tebalnya sekitar 2,5 meter ya. Next. Dan ini jadi kita nggak hanya project HRS, kita juga ada project Laures ya. Terutama kita ada desain project villa di Bali. Itu ini ada di daerah Pecatu ya. Jadi kalau kita landing di Ngurah Rai itu bisa terlihat di sebelah kanan nih kita desain villa, ada sekitar 24 unit villa ya. Next. Ini kita juga ada desain mall di Bekasi, dan menariknya seperti apa yang dibilang oleh Pak Icov, hubungan alumni itu dijaga. Proyek Bekasi Junction ini saya dapatnya dari alumni kita Unpar, itu angkatan 76 ya. Sekarang namanya Pak Ananto, beliau sekarang udah almarhum. Nah itu saya dapat informasinya dari dia, sehingga itulah hebatnya alumni gitu ya. Jadi kalau kita menjaga komunikasi alumni dengan baik, ya informasinya juga dapat ya. Dan itu tahun 2011 ini Bekasi Junction ini. Next. Nah ini Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Alhamdulillah ini proyek kita bandara yang terbesar ya. Yang terbesar, dan sebenarnya di Bandara T3 ini konsultan awalnya itu bukan kita, tapi yang lain lah gitu ya. Cuman karena konsultan yang lain itu desainnya masih di atas budgetnya owner, dan kebetulan waktu itu tim leader dari Indonesianya itu Wika, dan Wika kebetulan kenal dengan saya, sehingga saya dipanggil oleh Wika untuk melakukan value engineering lah. Value engineering itu maksudnya menghemat desain lah, apakah masih bisa dihemat nggak desain strukturnya gitu. Dan itu kita lakukan di Terminal 3 Soekarno-Hatta, sehingga proyek ini jadi kita yang desain, termasuk penanggung jawabnya gitu untuk strukturnya gitu. Next. Dan ini pabrik wings yang ada di Cilincing. Ini juga sama. Ini proyek juga dari alumni Unpar, Pak Agus Bunanto, itu udah angkatan 76, itu juga sama. Itu juga dari Unpar juga. Itu dia dapat linknya saya dari Unpar juga. Nggak dari Unpar, saya juga lupa waktu itu ya. Kebetulan dia juga Unpar, Pak Agus. Sehingga saya dikasih lah proyek pabrik wings ini ya. Jadi uniknya kalau kita desain pabrik itu beda dengan gedung komersial biasa gitu ya, atau gedung presiden gitu ya. Kalau pabrik ini dia banyak beban dinamisnya, maksudnya banyak beban bergeraknya lah gitu. Jadi ada mesin-mesin, ada silo nih, kalau yang ada lihat kayak botol-botol yang banyak yang warna abu-abu ini namanya silo. Jadi silo ini buat nyimpan gandum ya. Jadi dia gandumnya itu impor dari Amerika, dan gandumnya itu disimpan di dalam silo-silo ini. Nah, yang saya desain di sini fondasi silonya. Kalau silo yang warna abu kita nggak desain karena itu built-in ya, itu dari Jerman kalau nggak salah ya. Nah, yang saya desain itu dudukan silonya ya. Satu silo itu beratnya sekitar 6.000 ton ya. Anda bisa bayangkan 6.000 ton, sehingga satu silo itu waktu itu membutuhkan sekitar 20 tiang pancang fondasi ya. Satu silo, kita ada 16 silo. Nah, setelah silo itu ada floor mill, itu yang gedung warna krem. Itu merupakan produksi tepungnya gitu. Nah, nanti tepungnya itu akan digunakan untuk membuat mie sedap ya. Dan terus itu ada warehouse-nya. Next.
Nah, ini rumah sakit. Kita desain rumah sakit di Padang ya, di Semen Padang ya. Ini bedanya rumah sakit dengan bangunan biasa, tentu rumah sakit ini safety factor-nya lebih tinggi lah dibanding bangunan biasa ya, karena bangunan ini diharapkan tidak boleh gagal even terjadi gempa gitu. Next. Dan demikian yang bisa saya sampaikan. Saran saya sih untuk adik-adik itu pengalaman saya, teruslah belajar demi masa depan yang lebih baik ya. Jangan pernah bosan adik-adik belajar jika ingin masa depannya lebih baik. Terima kasih. Ya, terima Demikian Pak kasih. Helmi. Ya, terima kasih Pak Doni atas pemaparannya. Ya, ini menarik sekali ya pengalaman yang sudah disampaikan oleh Pak Henrico dan juga Pak Doni Morris ya, dengan dua bidang yang berbeda gitu ya. Kemudian juga dengan kekasan masalah masing-masing, juga pengalaman karir yang juga berbeda gitu ya. Nah, saya rasa mungkin teman-teman mahasiswa baru di sini menjadi semakin terbuka nih bahwa milih kuliah teknik sipil itu tidak salah ya. Karena tadi seperti yang Henrico bilang bidang pekerjaannya juga terbuka. Pak Dodi juga sudah bilang tadi ya, kita tidak terpaku hanya membangun gedung saja, ternyata ya bisa banyak ya infrastruktur lain yang juga kita bisa berkontribusi besar di situ. Nah, untuk teman-teman mungkin bisa ada sampaikan pertanyaan, silahkan ya ke Pak Doni maupun ke Pak Henrico. Mungkin teman-teman kakak angkatan dipandu oleh MC. Ya, Bapak, ini ada 3 pertanyaan ya dari peserta. Ya, saya akan bacakan yang pertama. Izin bertanya untuk Bapak Henrico, apakah ikatan alumni seperti Pak Henrico bisa menjadi pengaruh untuk kita jika sudah lulus, kemudian memudahkan untuk daftar di perusahaan yang sama ya Pak? Seperti itu. Oke, saya coba jawab yang pertama dulu ya. Apakah ya, bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Oke, yang pertama saya coba jawab apakah ikatan alumni itu berpengaruh ya. Yang pasti sekarang itu jawabannya itu bisa panjang lebar lah. Cuman maksud saya gini, kalau misalnya kalian punya koneksi dengan ataupun berkenalan ataupun punya suatu persahabatan dengan alumni, kan kalian bisa tahu kira-kira alumni itu tuh kerja apa, lalu gimana mereka punya kesuksesan. Nah, kita kan jadi punya berpikir ya, kayaknya gue cocok tuh untuk bidang itu, kayaknya gue cocok tuh untuk bidang itu. Jadi seenggak-enggaknya supaya menjadi suatu pegangan lah ya. Kalau misalnya saya yakin dari 5 bidang kajian itu, kalian sudah bisa masuk Unpar itu, kalian sudah terpilih dari yang lain-lainnya, kalian sudah yang the best. Sekarang gimana caranya kalian supaya bisa keluar kan? Dan itu juga nggak mudah. Nah, sejalan itu kalau kalian bisa mencari, melihat mana yang kira-kira serok atau yang kira-kira kalian cintai, nah itu bisa kalian cari dari sumber-sumber. Nah, salah satunya ikatan alumni. Kalau misalnya apakah alumni itu bisa menjanjikan suatu lowongan pekerjaan, itu bisa iya, bisa tidak. Tergantung juga pertama kalau misalnya kalian lulusan bidang kajiannya, misalnya kalau saya ngelihat mahasiswa baru itu yang lulus terus lamar ke saya, itu kan ada beberapa dulu melihat pengalaman ya. Itu saya juga termasuk orang yang ada sedikit bingung juga. Kita baru lulus tapi ditanya pengalaman. Nah, kalau saya itu triknya saya cuma ngelihat dari mata kuliah dia sih. Kira-kira mata kuliah dia itu hanya sekedar nilainya C atau nilainya B atau A gitu loh. Kalau B atau A setengahnya nih orang agak mikir dikit atau misalnya nyonteknya bagus gitu loh. Nyonteknya ada hasilnya. Nah, dari situ sih, dari nilai yang saya lihat itu. Dan juga yang paling penting sih saat ini ya tergantung ekonomi juga ya. Kalau misalnya ekonomi lagi bagus, kebutuhan akan project banyak, kebutuhan akan resource banyak. Saya yakin kalau saya sih pribadi lebih baik memoles orang yang baru lulus, memoles yang baru itu lebih gampang dibentuk. Nah, saya nggak tahu kalau Pak Doni ya, tapi maksudnya kalau orang baru itu gampang dibentuk. Kalau orang yang sudah terlalu senior itu kadang-kadang sedikit
over confidence, over self confidence bahwa dia itu sudah tahu, jadi nggak perlu belajar lagi. Nah itu jangan. Jadi kalau kalian mencoba hidup baru, mencoba sesuatu yang baru, kosongkan dulu deh gelas kalian. Jadi kalian bisa nerima pelajaran yang baru, habis itu kalian bisa akan jadi yang lebih baik. Nah, moga-moga itu bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan tadi. Baik, terima kasih Bapak Enrico atas jawabannya dan terima kasih peserta yang bertanya tadi. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana peluang kerja untuk perempuan karena sebagian besar teknik sipil adalah laki-laki? Mungkin pertanyaan ini boleh untuk Bapak Enrico dan juga Bapak Doni. Silakan Bapak. Mungkin Pak Enrico dulu ya. Ini sesuai ini urutan angkatan ya? Iya. Oke. Kalau dari saya tidak pernah membedakan antara laki-laki atau perempuan. Tapi memang kalau saya lihat dunia kerja saya geoteknik itu, di mana ya mungkin hampir semua bidang kajian sih. Kita harus ada yang namanya visit lapangan. Visit lapangan itu mostly ke daerah-daerah yang belum terbuka, baik itu hutan, rawa-rawa, dan sebagainya. Dan kalau kita bicara bidang kajian saya geoteknik, itu kita harus ngebor. Jadi sometimes kita harus stay di dalam hutan itu sekitar 1 bulan atau 2 bulan dengan support yang paling minimum. Nah, apakah itu untuk dunia laki-laki aja? Tidak. Perempuan juga pernah ada di tim saya, dan kita tidak membedakan, hanya memang logistiknya akan lebih sedikit lebih banyak daripada untuk laki-laki. Contohnya kalau laki-laki lagi jalan dari satu pos ke pos lain, itu kita mau lakukan mapping ya untuk lihat ada geotechnical hazard atau tidak. Itu kita kalau mau buang air kecil ya kita bisa di mana aja kalau laki-laki. Kalau perempuan itu kan ada bingung ya. Bukan saya bilang bahwa kalian merepotkan, tidak. Tapi itu kembali lagi ke kalian ya. Kalian berjiwa adventurous atau enggak gitu loh. Jadi kalau kalian berjiwa adventure, hajar terus karena dunia ini sudah dunia kesetaraan ya antara laki-laki dan perempuan. Jadi saya lihat tidak ada perbedaan kalau pribadi saya sendiri menerima engineer baru. Dan kalau yang saya lihat itu tidak sedikit engineer yang mempunyai karir yang sukses, terutama yang saya lihat di angkatan saya ataupun di alumni sipil, itu wanita. Banyak sekali yang sukses wanita dan masih bekerja di bidang sipil. Di tempat saya itu at least masih ada 3 orang yang bekerja di quality control untuk high-rise building, dan ya itu, dia bisa berdeal dengan orang-orang lapangan, deal dengan orang-orang lokal yang kadang-kadang itu bisa kasar, tapi mereka survive. Jadi kalau menurut saya jangan khawatir. Kadang-kadang malah kalian itu kalau berada di lapangan itu nggak melulu. Kalau saya dulu zaman waktu saya jadi field engineer itu kadang-kadang sebel juga kalau misalnya kita ber-30 itu semua laki-laki gitu loh, nggak ada yang bisa dilihat gitu loh. Kadang-kadang kan pengen juga udah 3 bulan 4 bulan di hutan itu ngelihat senyum yang cantik itu tuh susah sekali zaman dulu gitu. Jadi tapi kembali ke bottom line pertanyaan, tidak ada perbedaan sih kalau menurut saya. Mungkin Pak Doni bisa memberikan tambahan ataupun sedikit berbeda dari saya. Ya, baik. Kalau untuk konsultan struktur bangunan gedung ya, karena kita kan semuanya kan lebih sering di kantor ya dibanding di lapangan ya. Paling kita seminggu di lapangan itu paling cuma 2 kali gitu. Justru kebalikan dari kondisinya konsultan geoteknik ya seperti Pak Enrico ya. Justru lebih banyak perempuan dibanding laki-laki gitu. Karena itu tadi konsultan struktur itu sifatnya harus betah di kantor, dan ya perempuan kan sifatnya kan betahan ya dibanding laki-laki ya. Makanya kalau konsultan struktur itu, baik waktu saya di Braman juga sama, itu waktu itu anak buah saya juga banyak yang perempuan,
Dan sekarang saya bikin usaha sendiri juga lebih banyak perempuannya. Karena itu tadi, bertahan itu tadi. Karena perempuan itu lebih betah stay berlama di kantor dibanding laki-laki ya. Tapi bukan berarti saya pilih perempuan, enggak juga. Ya, emang kondisinya seperti itu, karena kondisi kerja itu yang lebih betah itu perempuan dibanding laki-laki. Jadi ya, itulah kondisinya kalau konsultan struktur bangunan. Ya, halo? Ya, baik Bapak. Ya. Ya, baik Bapak. Terima kasih atas jawabannya Bapak. Ya, selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak. Bagaimana caranya ikut proyek bersama dosen? Itu mungkin pertanyaan lebih kayak Pak Helmi kali ya. Mungkin kalau boleh saya bantu nih. Saya Boleh. karena saya dulu pernah beberapa kali ikut proyek dengan dosen ya. Yang pasti sih ya proyek dengan dosen itu biasanya sih bermula ya dari hubungan kalian dengan dosen dulu ya. Kalau saya saat itu kan saya memang skripsi dengan tesis dengan Pak Wisnu dan Pak Profesor Paulus ya. Jadi Pak Wisnu itu kebetulan beliau selain dosen juga dia bekerja di DPMA di Bandung itu dekat Simpang Dago. Dan itu banyak sekali dapat proyek-proyek perbaikan misalnya gedung atau pondasi. Nah kalau lagi ada sesuatu yang dia kayaknya perlu resources, itu karena kita sering main sama Pak Wisnu dalam artian saya sering mengunjungi beliau di labnya, saya sering asistensi, itu dia tanya, Cop, mau gak lu ikut sama gua 1 bulan nih ke Surabaya? Nah itu saya langsung okein aja, namanya anak kos-kosan kan saya nggak perlu minta izin siapa-siapa, jalan aja langsung gitu. Jadi saya nyetir sama Pak Wisnu itu naik mobilnya dia, malam jalan, subuh sampai di Surabaya, langsung kita meeting sama klien, site visit, pulang gitu loh. Nah maksud saya bisa nggak caranya gimana? Kalau saya sih kalau sebagai mahasiswa yaitu hubungan dengan dosen, banyak sering ngobrol dengan dosen, bukan hanya sekedar duduk di kelas mendengarkan dosen bicara, mencatat, lalu ikut ujian. Sebenarnya kalau kayak begitu ya semua orang bisa gitu. Kenapa kalian nggak mencoba menjadi saya mau lebih bisa daripada semua orang gitu. Saya lebih mau bisa daripada orang-orang standar. Itu sih kalian harus membangun hubungan yang baik dengan dosen kalian, terutama dosen pembimbing. Terima kasih Pak Enrico. Pak Helmi mungkin mau menjawab atau Bapak Doni, silahkan. Ya, kalau saya sih ikut kerja sama dosen itu waktu kuliah S2. Jadi saya kuliah S2 sambil ikut mengerjakan proyek dengan dosen ITB gitu ya. Ya intinya kitanya harus jangan banyak gengsi istilahnya. Jadi kita dikasih kerjaan apapun ya terima saja gitu ya. Dan juga jangan muluk-muluk, kita harus tahu diri kita masih misalkan mahasiswa, ya janganlah saya mau kerja sama bapak itu tapi gajinya mau setara dengan yang udah sarjana misalkan. Ya, pokoknya kita berpikir positif saja, ikut kerja dengan dosen, dapat apapun, uang berapapun itu syukuri. Yang penting itu adalah pelajarannya, pengalamannya. Gitu. Jadi motivasinya jangan cari duit kalau mau kerja sama dosen, gitu ya. Nanti uang akan datang dengan sendirinya. Itu mungkin ya Pak Henrico juga mungkin pengalaman seperti itu. Dapatnya pasti ikut dengan dosen yang nggak seberapa gitu kan. Tapi pengalamannya itu yang berharga. Tuh. Mungkin Pak Felix mau menambahkan sesuatu. Pak Felix juga mungkin bisa menawarkan pekerjaan buat mahasiswa. Silakan Pak Felix. Ya, biasa memang kalau beberapa dosen kan kaitannya masih linknya lumayan ya, linknya ada link gitu dengan pemerintah, dengan apa gitu. Kalau pengalaman saya dulu sih, saya ikut bantu dulu sebagai tenaga ahlinya kejaksaan untuk melakukan investigasi. Nah memang ketika kami mencari tenaga bantuan dari mahasiswa ya dibuka pengumuman gitu. Bisa saya sampaikan pada ketua angkatan bahwa kami butuhkan tenaga bantuan di lapangan gitu. Ketika kami melakukan investigasi, ya udah
biasanya ada beberapa melamar sih, nah itu kita seleksi. Jadi berbagai macam sih linknya. Pertama mungkin bisa dari hubungan kedekatan kita dengan dosen. Yang kedua memang mungkin ada beberapa yang dibuka gitu, disampaikan lewat ketua angkatan bahwa ada lowongan untuk tenaga magang atau tenaga bantuan untuk proyek tertentu. Itu sih sementara sih kalau dari saya, Pak Helmi. Makasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Felix, Bapak Helmi, dan Pak Henrico sudah menjawab. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Mohon maaf bila ada suara. Izin bertanya, jenis pondasi yang cocok untuk rawa seperti apa ya, Pak? Mungkin nanti Pak Doni bisa nyambung deh, karena saya sendiri yang di konsultan geoteknik, tapi tolong dicatat, saya bekerja sebagai hamba teknik itu cuma sampai tahun 2005, jadi saya coba menjawab ya. Kalau untuk rawa yang pasti kan tanahnya itu lunak, jadi yang pasti itu kalau terutama untuk beban-beban yang besar, seperti tadi misalnya kalau kita bicara mil ataupun even kalau misalnya kita bicara timbunan aja yang bermeter-meter tingginya, itu kita harus melakukan ground improvement dulu, baik dengan preloading atau apa. Tapi kalau untuk struktur sendiri, itu rawa itu kayaknya sudah seharusnya menggunakan pile. Nah itu nanti ada hitungannya, misalnya pilenya harus diameter berapa banyak, lalu berapa dalam. Nah, perhitungan-perhitungan itu harus didapat dari hasil investigasi tanah. Nah, itu baru yang kita bicara mengenai orang-orang geoteknik, itu harus ngebor, harus lihat. Oh, gitu. Ketahuan. Gitu. Oh, gitu. Jadi, itu sih penjelasan dari saya. Sepertinya kalau untuk rawa, itu fondasi sudah kayaknya mengarah ke pile ya, fondasi tiang, baik pancang ataupun bor. Baik, Bapak, terima kasih. Apakah Pak Doni ingin menjawab, Bapak? Silakan. Ya, kita pernah desain rawa itu di daerah Kemayoran ya. Itu kita bikin spot center buat golf ya. Jadi bikin kayak semacam tempat nongkrong lah. Itu kita menggunakan pancang ya, minipal ya. Kita menggunakan minipal 2525. Itu kedalamannya sekitar 18 meter lah. Dan itu untuk bangunan yang cuma satu lantai ya. Jadi kita daerah rawa itu kita menggunakan tiang pancang ya. Karena menurut kita sih tiang pancang lebih efektif lah untuk daerah rawa. Karena kan kalau bor kan mahal kan, harus sediakan casing kalau misalnya tanahnya turun terus gitu ya. Kalau pancang kita mengandalkan ya frictionnya sehingga jumlah tiangnya lebih banyak gitu. Itu sih. Baik, Bapak, terima kasih banyak. Ya, ini ada 3 pertanyaan lagi, Pak. Izin bertanya untuk Pak Doni. Apakah dalam penggarapan Terminal 3 bidang keahlian transportasi diikutsertakan? Kalau iya, Bapak, hal teknis seperti apa yang mereka kerjakan, Pak? Terima kasih. Nah, sebenarnya sih pasti ada lah transportasi ya, terkait dengan trafficnya mobil antarjemput penumpang ya, yang mau ke bandara ya. Cuman karena waktu itu saya di bidang struktur bangunan, jadi saya tidak melakukan analisis terhadap rekayasa lalu lintas ya, karena itu juga bukan bidang saya juga, tapi itu ada di pada saat Terminal 3 dibangun itu ada rekayasa lalu lintasnya. Cukup Bapak. Baik. Selanjutnya Bapak, maaf sebentar. Izin bertanya Pak, ini untuk Bapak Doni dan Bapak Henrico. Kira-kira skill atau hal apa yang membuat kita sebagai mahasiswa diterima atau dilirik oleh perusahaan ya Pak? Pak Henrico dulu kali ya. Silakan Pak. Mungkin kalau saya technical itu
masing-masing orang yang seperti saya bilang tadi ya, kalau misalnya kita lulus itu teknikal yang dibawa kan sekedar apa ya, teknikal pengenalan lah. Selama ini universitas di Indonesia banyak mengajari teori selain praktek, sehingga pada saat nanti kerja itu sebulan sampai 3 bulan bahkan mungkin 1 tahun itu semacam kayak ya kalian akan diulang lagi lalu beritahu gimana dari teori ke praktek. Jadi kalau dibilang skill technical tidak itu juga, tapi saya lebih ngelihat orang yang lebih ya itu tadi mau tekun, mau rajin, dan yang paling penting komunikasi sih. Komunikasi mungkin bagus ya. Ini kita bicara udah kerja ya. Kalau misalnya kalian masih sebagai individu yang mencoba itu ya networking. Tapi kalau misalnya udah bekerja, menurut saya komunikasi. Tekun rajin udah pasti, komunikasi. Kenapa sih komunikasi? Bayangin sekarang kalau misalnya Anda punya ide di suatu meeting, tapi Anda nggak bisa ngomongnya, nggak bisa mempresentasikannya, nggak bisa mau ngomongnya itu kayak gimana gitu. Ya itu tinggal aja di kepala Anda ya, sebagus apapun ide itu nggak jadi apa-apa gitu. Itu sih. Dan kalau mungkin ada yang bertanya, oh tapi kan gimana kita bisa tahu skill orang tekun, rajin, dan komunikasi? Oh, di dunia pekerjaan itu, kalian diterima itu ada masa percobaan. Masa percobaan itu biasanya 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, pada saat masa percobaan itu, secara regulasi hukum, itu kalian nanti kalau tidak diterima ataupun ternyata jelek, kalian akan ya di stop, terminasi kontraknya, tanpa harus ada bayar beban apa gitu. Tapi kalau misalnya dalam 3-6 bulan itu kalian dilihat, kalian tekun, kalian rajin, dan kalian bisa berkomunikasi dengan baik, teamwork, dan segalanya, ya itu diteruskan ke permanen gitu. Jadi itu sih kalau menurut saya selain technical, ya tekun, rajin, dan komunikasi. Ya. Dan sipil, saya rasa tidak perlulah penampilan harus bagus atau apa. Kadang-kadang bingung juga kalau misalnya menginterview orang itu kadang-kadang waduh rapi sekali, terus dandannya super ekstra, ya mungkin karena mereka mau tampil bagus kali ya di depan interviewer. Tapi yang lebih penting sih bagaimana kalian merepresentatifkan diri dalam apa ya, bentuk ya pemaparan mengenai kemampuan kalian, sehingga kami sebagai orang yang membutuhkan tenaga kalian itu melihat bahwa kalian memang cocok untuk posisi itu. Baik Bapak, terima kasih. Silakan Bapak Doni. Kalau kita sih pengalaman, biasanya sih kita merekrut karyawan itu tentu karyawan yang dengan karakter yang rajin dan mau belajar gitu ya. Jadi saat kita amanatkan pekerjaan, dianya juga bersemangat lah gitu. Jadi ya itu aja sih, yang penting dia rajin dan mau belajar. Biasanya kita hanya itu aja sih yang kita nilai. Gitu. Baik Bapak. Ya, terima kasih Bapak Doni dan Bapak Henrico. Ya, ini untuk pertanyaan terakhir Bapak. Izin bertanya kepada Bapak Doni dan Bapak Henrico, apa tantangan terberat Bapak-Bapak selama bekerja di bidang teknik sipil ini, Pak? Henrico, silakan. Mungkin kali ini Doni duluan deh. Silakan Bapak. Tantangannya ya? Ya Pak, Bapak. Tantangan Bapak selama di bidang teknik sipil ini, Pak. Jadi gini, konsultan sipil ya, itu nggak hanya di Indonesia, itu di Amerika juga, itu rate gajinya itu peringkat 10. Jadi yang paling kaya tuh hukum, terus dokter, MC, nah begitu juga di Indonesia. Kita juga tidak bisa memberikan gaji yang lebih kepada karyawan ya, karena yang kita terima dari pembayaran dari owner juga nggak besar-besar juga. Jadi kita gajinya itu mengikuti standar lah. Jadi problemnya kita itu, kita punya engineer yang bagus, dia berbakat, tapi begitu sudah
merasa cukup, dia resign ya. Dari itu sehingga kita berpikir lagi gimana supaya engineer itu bisa betah. Nah itu yang sampai sekarang susah untuk memecahkan solusinya gitu. Dulu saya waktu bekerja di PT Wiratman, saya tidak lihat gaji, mohon maaf, bukan saya nggak butuh gaji, saya butuh gaji ya gitu. Cuman saya lebih ke ilmunya dulu gitu. Saya lihat ilmunya, saya dapat proyek banyak, saya kenal orang banyak, sehingga lama-lama dengan banyak saya mengenal proyek, saya juga punya kenalan banyak. Akhirnya saya punya legal praktek dengan waktu itu usia saya masih 30, saya sudah punya legal praktek, dan itu legal praktek saya itu golongan A ya. Jadi unlimited, mau tinggi berapapun bangunannya itu boleh dengan legal praktek A, itu namanya IPTB ya. Itulah yang saya dapatkan. Jadi ya tantangan saya itu. Ya begitu. Gitu ya, Pak. Enrico silakan bertambah. Oke. Nah, ini kan pertanyaannya rada general nih. Kira-kira tantangan apa ya? Saya mungkin coba jelasin dua. Satu, tantangan dari segi perusahaan konstruksi dengan tantangan sebagai pribadi ya, pelaku bisnis sipil misalnya, kajian sipil ya. Kalau kita bicara perusahaan, itu mungkin saran saya nggak usah terlalu dipikirin deh. Jadi setiap perusahaan itu pasti mempunyai tantangan bisnis sendiri, konsultan atau kontraktor ataupun yang lainnya ya. Dan terutama kalau kayak dari saya ini konsultan itu biasanya pasti up and down cycle itu setiap 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun itu pasti akan ada down cycle, nanti dia naik lagi, down cycle naik lagi. Dan saya sudah bekerja hampir lebih dari 20 tahun di Golder Associates dan itu selalu happening. Seberapa besar, dan sekarang kalau dibilang dengan sebagai perusahaan ya, pandemi COVID ini ya terus terang berpengaruh. Ya, gimana caranya kita mau mengirim orang ke lapangan kalau ternyata ada lockdown antara satu city dengan city, itu pesawat tidak bisa terbang atau apa, nggak bisa. Jadi ya perusahaan juga harus mengerem sehingga pemasukan juga berkurang. Nah itu dari segi company lah. Jadi hal-hal yang eksternal itu jangan terlalu dipikirin. Nanti kalau terlalu dipikirin bisa pusing sendiri. Tapi kalau dari kita sendiri, tantangannya apa? Ya mungkin tadi kalau misalnya dibilang tantangan, saya malah balik bicara mengenai apa yang harus dipersiapkan. Saya setuju sekali tadi ada Pak Doni bilang, bekerja itu jangan pikirin gaji dulu. Jadi saya dulu juga begitu, masuk ke Golder, gaji saya itu lebih kecil daripada STM. Jadi saya tidak masalah, yang penting saya mau belajar. Karena setelah belajar dan saya sudah bisa jadi bagus, pertama saya akan tetap di situ, tapi menjadi lebih baik, atau saya akan keluar terus bikin perusahaan sendiri. Karena kalau misalnya kalian bikin perusahaan sendiri tanpa ada pengalaman itu juga susah. Baik dari segi technical skill-nya, pengalaman, ataupun dari segi soft skill. Bagaimana kalian bisa berhandle atau interaksi dengan pegawai kalian gitu. Bagaimana kalian mau memperlakukan pegawai kalian. Jadi kalau kalian bekerja dengan orang lain sebelumnya, kalian sudah tahu bahwa gua nggak mau diperlakukan seperti ini sebagai pegawai. Nah, kalian juga bisa praktekkan itu kalau kalian punya pegawai, jangan perlakukan seperti itu gitu. Jadi harus seperti itu. Kembali lagi kalau tantangan secara pribadi, saya rasa mungkin yang paling terbesar nanti ya kalau misalnya kalian melihat ada suatu, wah ternyata sudah 4 tahun nih ambil kuliah di teknik sipil, tiba-tiba kalian masih belum jelas juga mau ambil jurusan apa atau ambil bidang kajian apa. Nah, itu terus terang sih tantangan tersendiri ya untuk kalian ya sebagai mahasiswa teknik sipil. Tapi tadi ada yang nyebut juga, jangan khawatir lah, teknik sipil itu bisa kemana aja. Banyak teman saya juga yang sekarang ini kerjanya di bank dan berhasil. Banyak juga alumni teknik sipil yang bekerja di asuransi berhasil, seperti Bu Dumasi yang baru-baru ini ada di Obral, itu sangat berhasil sekali. Bang Adrian yang angkatan 95 di asuransi Wahana Tata, itu juga berhasil di asuransi. Ada yang juga bekerja di bank, ada juga bekerja di bidang-bidang lain. Itu menjadi suatu privilege sendiri untuk
suatu lulusan teknik sipil Unpar itu banyak sekali bidang yang bisa dikerjakan, terutama untuk teknik sipil. Dan dengan kalian menjadi mahasiswa sipil Universitas Parahyangan, itu kalian sudah beruntung karena namanya sendiri sudah ada gitu. Jadi mostly itu mungkin kalau yang saya lihat tidak akan sulit untuk mencari pekerjaan ke depannya gitu. Tapi kalau yang masalah eksternal tadi yang terlalu dipikirin, kalau misalnya ada pandemi seperti ini atau global krisis atau apa, itu sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Tapi saya yakin kita bisa semua sama-sama belajar dari itu dan bisa keluar sama-sama dari masalah itu. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Henrico dan Bapak Doni atas waktunya menjawab pertanyaan. Kalau begitu saya kembalikan kepada moderator Bapak Helmi, silahkan. Oke, ini kebalik ya, harusnya nanti moderator kembalikan ke MC. Ya, oke. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Ya, oke. Terima kasih sudah menjadi moderator ya untuk Tasya ya memandu tanya jawab. Ya, terima kasih kepada teman-teman mahasiswa baru yang bertanya ya, karena itu membuat diskusi kita menjadi lebih hidup ya. Terutama terima kasih kepada Pak Doni dan Pak Henrico yang sudah menyempatkan diri di tengah kesibukannya yang kita tahu tadi proyeknya banyak gitu ya. Pak Doni pun sedang dalam perjalanan ke proyek gitu, menyempatkan untuk berkomunikasi dengan kita ya. Terima kasih sekali ya, saya rasa apa yang kita dapat hari ini tuh sangat bermanfaat, sangat menginspirasi buat teman-teman mahasiswa baru ini. Ya, mudah-mudahan dengan acara ini teman-teman menjadi lebih yakin bahwa pilihan memilih jurusan teknik sipil itu sudah benar ya, yang tadinya masih motivasinya ragu-ragu, disuruh orang tua atau ikut pacar atau lain-lain, sekarang menjadi lebih yakin nih ya, tidak salah pilih. Dan juga harapannya bukan cuma masalah yakin tidak salah pilih, tapi yaitu ditunjukkan dengan nanti usaha kalian, kerja kalian, belajar kalian di jurusan ini lebih sungguh-sungguh ya. Melihat tadi ya bisa dibilang satu hal yang sama antara pemaparan Pak Doni dan Pak Henrico itu adalah semuanya adalah kerja keras. Ya, satu hal itu yang selalu muncul dari segala macam cerita itu, kerja keras lagi-lagi muncul. Nah, itu saya harapkan sudah mulai dibudayakan dari tingkat mahasiswa gitu ya, bekerja keras dari awal. Ya, nanti akan terasa manfaatnya setelah terjun di dunia kerja. Oke, jadi sekali lagi terima kasih Pak Doni dan Pak Henrico ya. Mungkin kita kembalikan ke MC untuk nanti dipandu ke acara berikutnya. Ya, selamat siang. Selamat siang. Siang, Pak. Yuk, selamat siang. Terima kasih, Pak Doni. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Masih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Rame ya, Kek. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Helmi Hermawan Cahyanto, PhD yang sudah memimpin sesi pemaparan mengenai peluang, tantangan, dan proyeksi kerja lulusan Fakultas Teknik pada era revolusi industri 4.0. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada pembicara pada sesi ini, Bapak Henrico STMT dan juga Bapak Doni Modis STMT yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada kami semua ya, bukan hanya peserta saja, tapi juga kepada kami yang masih mahasiswa nih, panitia. Semoga pemaparan diberikan bermanfaat bagi kita semua. Baik, teman-teman, kalau begitu selanjutnya untuk acara kedua, hari ini, pada siang hari ini adalah pengenalan Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil oleh rekan-rekan HMPSTS. Kalau begitu, kepada rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat sore, mahasiswa baru Teknik Sipil Universitas Katolik Parahyangan 2020. Kami dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil periode 2019-2020. Berikut akan ditayangkan video singkat mengenai beberapa kegiatan HMPSTS.